Oke, kita belok kanan. Nah, ini menuju Bukit Indragila, Pura Indragila. Oh ya, sini dah beliau kan. Oke, kita sudah sampai di Pura Indragila bersama rombongan. Ini mau persiapan feodalan ring Purnama Kapat atau yang dikenal dengan Musabe Kapat. Wah, ini jadi puranya ini, Pura Indragilanya sudah di renovasi ya. Jadi tidak sih kayak Pak Mano. Baru nih, Baru. Oke, saya sekarang ada di Utama Mandala. Nah, jadi pura ini memang tata letak pelinggihnya itu berbeda dengan pura lainnya, di mana pura sebelah kanan dan kiri itu simetris. Swastiastu. Di Pura Indragila. Nah, ini Pura Indragila ini merupakan pura kayangan jagat yang diompong oleh dua desa dinas, yaitu Desa Dausa dan Desa Sastra. Dalam cerita sejarah Pura Bukit Indragila yang pernah memiliki nama Pura Hyang Api atau juga Pura Bukit Humintang, ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan warga Pandey. Ada payogan dengan beberapa pelinggih yang berada di atas atau luhur dari Pura Indragila.
Payogan ini mengalami perbaikan dan perluasan serta mendapatkan penambahan beberapa pelinggih dengan ayah-ayahan dari sematon warga Pande seluruh Nusantara. Oke, saat ini saya ada di Pura Payogan, Ida Betara Rahmat. Di Payogan ini dahulu ketika dilakukan pemugaran pura di Indrakila, ditemukan beberapa arca Dewa Dewi dan arca catur muka atau batu merah Linggayoni dengan ukiran bergaya zaman kerajaan Bali kuno. Menurut Jero Mangku, pengayah di sana, dahulunya Padmasana atau areal Ceruan Pura hendak dibuat di areal Payogan yang sekarang ini ada. Namun hal ini gagal karena begitu pelinggih Padmasana selesai dibangun, tiba-tiba saja roboh. Akhirnya Jero Mangku mohon petunjuk dan diberikanlah pawisik dari Niskala bahwa areal Ceruan Pura agar dibangun digeser sedikit ke barat. Dan di tempat itulah dibangun pelinggih sebagai tempat Payogan Ida Betara Lingsir. Pada tempat ini akhirnya didirikan pelinggih Meru Tumpang Tujuh dengan rong 4 arah terbuka yang digunakan sebagai tempat arca Dewa Dewi, arca catur muka dan batu Linggayoni. Nah, juga di sini dibangun pelinggih Balai Pepelik dan pelinggih Panca Resi yang juga digunakan sebagai tempat arca-arca tua yang sebagian besar sudah tidak utuh lagi. Saya pun astagara boleh ngayah bersama Paikatan Suka Duka Pande saat perbaikan atau mendirikan pelinggih di Payogan Ida Betara. Apakah secara kebetulan atau mendapat wisik dari mana, saya mengaturkan pis bolong Arjuna untuk menjadi dasar dari pelinggih yang dibangun. Sebelumnya saya tidak tahu sejarah bahwa cerita Arjuna tapa di Gunung Indrakila yang memberikan inspirasi untuk mendirikan Pura Indrakila sebagai tempat sang raja bertapa
di mana didirikan di atas sebuah bukit sebagai bentuk replika Gunung Indrakila, tempat Arjuna di India. Nah, sebenarnya yang ingin tahu sejarah Pura Indrakila bisa cek video lainnya di channel Pandai Bali atau klik link yang di atas. Upacara melaspas Pelingge tersebut pada hari Sabtu 22 Desember 2018 pas Purnama Kepitu yang dipuput oleh Sri Empu Dharma Putra Adnyana Kriya Toya Malet dan Sri Empu Dharma Sidi Kriya Taman Angsoka Laplapan Put. Tidak ngomarjang, napi sane pakut kemarjang, tadasnya puput Pulau Pali sakadi. Pengabden semeton pandai sarang sinamian presida nanggunung Pelingge khas puniki. Pelingge puniki wadah Pelingge ida betalar. Talar Pelingge pepelik ring sampun nampak niki mencikeng Pelingge depan itu. Nah, kita ngusur ring para mengalami Pura Riki amunika presida kita saking semeton pandi. Nah, orang antar mana subakti lasarya utamane ring Ida Betara Riki sane meninggal ring Pura Bukit Indrakila talar ring para tamu pengunjung sareng sinamian. Kirang langkung aturan semeton titiang semeton pandi sareng sinamian Sinapuraya. Mangkin Pulau Pali selanturipun icang susrah mangkin punapi Dresta sana memargi ring pura mana kemarjang sepatutipun saking tangga juru urip. Pura Indrakila ini erat kaitannya dengan Trah Pandai karena di pura ini Brahmana Dawala, putra Empu Gandring Sakti, bertemu dengan Empu Siwaseguna pamannya dalam sebuah dialog imajiner yoga semadi, di mana dengan tujuan awalnya adalah mencari tahu penjelasan tentang asal-usulnya.
Peristiwa pertemuan ini dimuat dalam prasasti Pandai Kabe-Kabe yang diketemukan di Kabe-Kabe, Kediri, Tabanan. Juga didukung pula dengan babat Pandai Beratan serta sejumlah dari babat-babat versi lainnya. Pertemuan dan dialog imajiner antara Brahmana Dwala dengan Empu Siwaseguna mempunyai makna yang sangat mendalam bagi warga Pandai. Nah, pertemuan itu adalah pertemuan antara dua kelompok besar warga Pandai di Bali. Kelompok yang pertama berawal dari kedatangan Empu Brahma Wesese yang turun ke Bali sebelum Bali diduduki oleh Majapahit. Kedatangan kelompok kedua berawal dari kedatangan Empu Brahma Raja yang turun ke Bali setelah Majapahit menaklukkan Bali, bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Sri Semara Kepakisan antara tahun 1380 sampai 1460 Masehi. Pada suatu hari, Brahmana Dwala pergi ke Gunung Indrakila mengunjungi ayahandanya yang sejak lama melakukan tapa brata di sana, memuja Dewa Hyang Agni. Di sana, Brahmana Dwala melihat ayahandanya sedang melakukan pranayama, Empu Gandring Sakti, dalam keadaan kurus karena melakukan brata makan dan minum. Melihat hal itu timbul kasihan di hati Brahmana Dwala, bahkan sampai meneteskan air mata. Timbullah niat beliau untuk melihat ayahandanya ke surga meninggalkan bumi ini. Lalu Brahmana Dwala ikut duduk melakukan yoga samadhi di samping ayahandanya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dari angkasa bercantuhan bunga yang sangat harum, semerbak disertai Weda mantra, dan sesaat tampak roh suci Empu Saguna atau Empu Patih Jaya berdiri di depan Brahmana Dwala. Pertemuan dan dialog imajiner yang dilakukan di Pura Indrakila antara Brahmana Dwala dengan Empu Siwaseguna ini kemudian menghasilkan bisama atau pewarah-warah yang sepatutnya dijadikan tuntunan dan pegangan hidup oleh seluruh warga Pandai, yaitu 6 bisama warga Pandai. Nah, ini jadi ini pohon dulu Empu Dwala. Jadi dulu Empu Dwala, Empu Pandai Dwala melakukan komunikasi imajiner dengan Empu Siwaseguna. Nah, disinilah terjadi komunikasi di mana Empu Dwala menanyakan tentang asal usulnya, dan disinilah lahirnya Bisama Pandai. Ratu Bisama pertama tentang Pura Besakeh dan penataran Pandai di Besakeh. Bisama kedua tentang ajaran Panca Bayu. Bisama ketiga tentang Asta Candala. Bisama keempat tentang larangan memakai tirta pedanda. Bisama kelima tentang pesemetonan warga Pandai, dan bisama keenam tentang tata cara periksaan empu di Pandai. Semeton bisa membaca buku merah 6 bisama Empu Siwaseguna bagi warga Pandai melalui Brahmana Dwala yang dirangkum oleh almarhum Madi Kembar Kerpun, penasehat Mahasemaya warga Pandai, serta diterbitkan oleh Mahasemaya warga Pandai Provinsi Bali pada tahun 2005. Karena itu, seyogyanya kita sebagai keturunan Pandai hendaknya mengetahui tempat ini untuk mengaturkan sembah sujud bakti melalui tempat suci yang merupakan
petilasan perjalanan beliau dahulu dan juga diyakini sebagai tempat beryoga semadi atau payogan, di mana oleh warga setempat, oleh prajurit pengemban pura ini khususnya di areal payogan ini tempatnya sangat disucikan. Seperti misalnya dengan cara anak kecil yang belum tanggal gigi atau lepas gigi, ibu menyusui, ibu hamil tidak diperkenalkan memasuki areal payogan ini. Kantin jaga tiga segala nis kala reko bakten titiang ratu dan wenten